Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Cana maru digadang-gadang sebagai primadona ikan hias saat ini. Walau secara tren, ikan ini sudah mulai menanjak sejak tahun 2018. Dari 2018 sampai sekarang, cana maru menjadi komoditas ikan hias yang paling masif penjualannya. Karena hal inilah banyak ikan yang diserok langsung dari alamnya di Kalimantan dan Sumatera untuk dibawa ke kota-kota besar di Jawa, umumnya ke Jakarta. Habis dari Jakarta, baru dikirim lagi ke seluruh penjuru Jawa. Di balik lancarnya penjualan cana maru, tersimpan sebuah masalah yang menjadi keresahan. Bahkan para penjual cana maru di Kalimantan sangat merasakan keresahan ini. Tanpa ada aturan yang jelas, mereka takut cana maru akan habis dari alamnya karena overfishing. Karena itulah, untuk melindungi alam serta sumber penghasilannya, para pedagang ini memberi sebuah usul ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apakah keresahan yang mereka akan terjawab? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Kebanyakan ditangkap. Akankah cana maru punah di alam? Awal tahun ini, keresahan dirasakan oleh para penjual cana maru yang bermukim di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mereka amat sangat takut ikan kebanggaan daerahnya ini bisa habis di alamnya karena terlalu banyak diambil. Memang terkesan agak janggal karena yang ngambilin juga para pedagang ini. Tetapi mereka punya aspirasi yang sama. Cana maru harus diatur ukuran pengirimannya. Walau punya image sebagai pedagang yang memanfaatkan cana maru sebagai mata pencarian, mereka sadar tanpa sebuah sustainability atau keberlangsungan, maka cana maru akan bisa tamat riwayatnya akibat overfishing alias terlalu banyak ditangkap. Kabupaten Kota Waringin Timur terkenal karena disinilah rumah bagi jenis cana maru yang berwarna merah yang namanya terkenal seantero Indonesia dan sering dipertandingan di sebuah lomba. DC Arbarianto merupakan seorang penjual cana maru asal Kota Waringin yang kerap mengirim ikan-ikan hasil dagangannya ke seluruh penjuru Indonesia, termasuk ke Pulau Jawa. Beliau menyadari kalau ikan ini tidak dilarang secara hukum untuk diperjualbelikan dan dipelihara. Jadi peluangnya memang sangat besar buat dicuanin. Tapi di balik gemilangnya, peluang tersebut ada sebuah masalah yang menghantui dirinya. Kesadaran soal kalau kebanyakan ditangkap, mungkin ikan ini suatu saat habis di alam. Membuat DC punya usulan agar cana maru mesti dilindungi oleh sebuah aturan, jadi populasi di alam juga bisa terjaga. Beliau menilai overfishing sudah mulai terjadi kepada cana maru dan pedagang sama sekali tidak mampu menahan diri karena permintaan pasar yang begitu besar. Jadi ancaman besar menghantui populasi ikan ini. Karena menurut rumor, mayoritas cana maru yang dijual belikan merupakan ikan WC alias wild caught atau tangkapan alam. Data yang menunjukkan kalau cana maru di pasaran merupakan hasil breeding, karena size kecil sekalipun selalu abu-abu label jualnya. Nggak ada yang ngasih tahu kalau ikan ini hasil budidaya atau tangkapan alam. Jika cana maru sudah ditangkap pas masih ukuran bayi di alamnya, maka masalah serius bisa saja terjadi. Karena sebuah pengelolaan yang berkelanjutan nggak akan terwujud. Karena generasi baru cana maru di alam nggak punya waktu untuk hidup sampai besar di sana. Soalnya ditangkap buat dijual sebagai ikan hias. Jika cana maru baby adalah tangkapan alam, maka banyak generasi cana maru di alamnya yang diambil dan diputus hak hidupnya di alam oleh manusia. Ikan-ikan bayi ini sudah nggak bisa tumbuh besar dan berkembang biak untuk melanjutkan perannya di dalam ekosistem Sungai Kalimantan dan Sumatera. Fakta ini bukan tidak mungkin akan membawa cana maru menuju jurang kepunahan. Bab 2. Perjuangan para pedagang Kota Waringin. Karena sadar mata pencariannya mereka bisa saja habis suatu hari nanti, para pedagang cana maru ini membuat sebuah serikat atau asosiasi yang diberi nama Asosiasi Penjual Ikan Cana Kalteng atau Sapakat. Asosiasi ini dibentuk sebagai upaya mereka untuk membuat suatu forum dan komunitas yang bisa saling bantu, sekaligus membuat asosiasi ini memiliki payung hukum yang jelas. Misi utama dari asosiasi ini adalah mengajukan sebuah aturan guna melindungi cana maru dari kepunahan, karena terlalu banyak ditangkap sekaligus menciptakan sebuah sustainability dari kegiatan perdagangan ini. Anggota Asosiasi Pedagang Cana Maru ini berjumlah 22 orang, yang semuanya adalah warga yang daerahnya menghasilkan cana maru seperti dari Kotim, Seruyan, Kota Waringin Barat, Buntok Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya. Asosiasi resmi dibentuk. Kini mereka ingin melanjutkan misinya, yaitu mengusulkan sebuah aturan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menggunakan sebuah surat. Surat ini berisi usulan mereka untuk memperlakukan pembatasan pengiriman ikan berdasarkan dengan ukurannya. Cara ini umum dipakai banyak nelayan untuk tetap melindungi populasi ikan tersebut di area tangkapnya. Soalnya kalau sembarangan, populasinya bisa habis dalam hitungan beberapa tahun saja.
Salah satu yang sudah berhasil memperlakukan aturan ini adalah petani gurita di NTT. Untuk menjaga sustainability, petani di sana rela menutup laut yang biasa mereka gunakan untuk menangkap gurita dalam periode tertentu. Biasanya ketika masa-masa gurita kawin dan bertelur, serta berlanjut kepada masa-masa bayi gurita tumbuh menjadi gurita dewasa yang biasanya memang nggak makan waktu lama. Alasan utamanya adalah ketika para nelayan di Kecamatan Dori, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT menemukan fakta kalau gurita dan lobster yang mereka tangkap populasinya jadi amat menurun. Dan ini data dari September 2021 ke Maret 2022 menunjukkan jika lobster dan gurita di sana populasinya semakin sedikit karena terlalu banyak dipanen. Dengan kedewasaan dan berusaha menurunkan ego, para nelayan yang dibantu oleh pihak setempat seperti Yayasan Tananua dan LMMA yang serta turut andilnya camat setempat dalam proses mediasi membuat nelayan sadar jika kalau kebanyakan ditangkap, sumber penghasilan mereka ini juga bisa habis dan dampaknya mereka bisa kehilangan pekerjaan. Karena gurita kecil dan besar sudah diambilin hingga mencapai 7.000 kilo. Maka nelayan sepakat untuk menutup area tangkap mereka selama 3 bulan dari Juli hingga September 2022 kemarin. Penutupan ini bertujuan agar populasi gurita dan lobster di sana bisa tumbuh dengan seksama karena tidak diintervensi sama manusia. Harapannya setelah periode 3 bulan ini habis dan area tangkap dibuka kembali, nelayan bisa balik lagi menjalankan pekerjaannya dengan hasil tangkap yang memuaskan. Sekali lagi, ini adalah upaya untuk mencapai sustainability yang bisa dicontoh oleh pihak-pihak lain, termasuk para nelayan Canamaru. Mereka sadar, tanpa berjalannya sustainability, maka populasi ikan yang menjadi mata pencarian mereka menjadi jauh dari kata aman. Bukan nggak mungkin, ketika populasi ikan Canamaru habis, orang-orang ini bakal kehilangan mata pencaharian. Bab 3. Apakah KKP menyetujui aturan ini? DC Arbarianto, seorang figur yang kita bicarakan di bab pertama dan yang juga menjabat sebagai ketua dari Sapakat atau Asosiasi Penjual Ikan Cana Kalteng, mengusulkan seekor ikan Canamaru yang layak dijual dan dikirim cuma yang berukuran 6 hingga 70 cm saja. Usulan dari teman-teman Sapakat ternyata ditanggapi oleh KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL, Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam surat balasan tersebut, KKP menyatakan jika ikan gabus atau cana bukan termasuk ikan yang dilindungi secara nasional, baik dari status perlindungan oleh kelompok kerja perlindungan biota terancam punah prioritas dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebagai solusi, para pedagang ini diberi opsi untuk memakai keputusan Kepala Badan Standar Nasional Nomor 715 KIP BSN 12 2021 tentang pedoman SNI. Ikan hias gabus maru sebagai opsi aturan. Dalam pedoman SNI tersebut, memang ada poin di mana ikan memang punya aturan khusus ketika dikirim terutama soal ukurannya baik untuk pasar lokal dan ekspor. Aturan ini diyakini bisa menjadi solusi para pedagang yang takut akan populasi Canamaru yang semakin sedikit di alamnya. Tapi sepakat sama sekali gak puas dengan rujukan aturan ini. Mereka menilai standar SNI gak akan berdampak apa-apa soalnya gak ada sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. DC sama sekali tidak puas sama aturan ini dan berkata, kita sadar ikan Canamaru ledes tidak dilarang dan bukan termasuk jenis ikan yang dilindungi. Tetapi kalau hal ini seperti ini saja tidak disikapi dengan peka, apakah harus menunggu ikannya punah dulu baru muncul aturan? Kalimat terakhir sangat menohok karena kebanyakan lembaga pemerintah selalu bergerak ketika masalah sudah mencapai titik nadir atau titik terparahnya. Ketika masih berada di level pencegahan, mereka sering menolak untuk melakukan sebuah tindakan yang konkret. Di sisi lain, DC juga melihat tidak adanya sanksi bagi pelanggar sama saja kayak melarang orang untuk keluar rumah saat pandemi, tapi tetap membuka tempat hiburan alias aturannya terancam nggak akan dipatuhi. Di dalam aturan SNI ini memang tertulis jika standar ukuran ikan yang dikirim adalah ikan berukuran 10 hingga 15 cm. Namun tidak ada sanksi yang menjerat jika ada oknum yang mengirim ikan di bawah ukuran itu. Jadi aturan ini masih menjadi aturan dengan efek pepesan kosong. Dampaknya tidak akan ada. Ditambah, DC menilai orang-orang di pihak karantina saja masih bingung soal aturan SNI ini. Karena mereka nggak bisa memberlakukan sanksi terhadap si pelanggar. Palingan cuma bilang nggak boleh doang. Tapi mereka nggak bisa bertindak jauh lebih dari itu, karena ya tidak ada sanksinya. Sapakat sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam melindungi sumber daya alam di wilayahnya yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka. Tinggal bagaimana KKP saja menindaklanjuti aturan ini dengan lebih dalam, biar ada sebuah dampak serius yang ditimbulkan. Kalau ngelihat dari kasus gurita di NTT, KKP memang tidak terjun langsung dan memberi sanksi.
tapi warga dan nelayan setempat sendiri yang punya inisiatif untuk menjaga sumber daya alamnya. Sama seperti apa yang dilakukan Sapakat. Bedanya saat ini, Cana Maru sedang menjadi tren besar di mana permintaan pasar juga sangat banyak. Jadi pasti ada banyak aturan yang ikut bermain dan mencoba peruntungannya dalam bisnis ini. Aturan daerah dan desa dirasa tidak mampu untuk melindungi Cana Maru dari eksploitasi. Makanya Sapakat ingin aturan resmi yang bisa dijadikan landasan hukum. Terakhir, berita ini diterbitkan pada bulan April, sekitar 5 bulan lalu. Sampai sekarang belum ada perkembangannya lagi. Apakah Cana Maru sudah diberi aturan yang ada sanksinya, atau masih tetap berlandaskan pedoman SNI? Jangan nunggu ikannya punah baru gerak ya, karena kepunahan bisa datang kapan saja. Selama manusia masih terlalu dibutakan peluang, hingga melupakan alam ini bukanlah sesuatu yang tidak terbatas. Terima kasih Sapakat yang sudah berjuang. Kami akan selalu ada di belakang kalian untuk berlangsungnya sebuah konservasi yang baik buat Cana Maru. Yang jelas selama tidak ada sanksi, maka Cana Maru belum sepenuhnya aman dari eksploitasi. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah ada opsi atau alternatif lain untuk melindungi Cana Maru? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama aquatics selanjutnya.